Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai istimewa dari ajang Russian Championship tahun 1958 antara Lev Polugaevsky melawan Rashid Neshmedinov. Lev Polugaevsky adalah Grandmaster papan atas Uni Soviet dengan peringkat tertinggi sepanjang karir adalah peringkat 3 dunia. Sedangkan Rashid Neshmedinov banyak disebut-sebut sebagai pecatur terbaik dunia era modern yang tak pernah menyandang gelar Grandmaster. Dia hanya bergelar Master Internasional, yang salah satu penyebab utamanya adalah dibatasi bermain di luar negeri, di mana ditengarai ada alasan politis kuat di era itu. Seperti video-video kami yang lain, Wong Catur hanya memiliki partai ida yang dipenuhi langkah kejutan, pengorbanan perwira spektakuler, dan tentu saja akan membuat kita berdecak kagum. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Lev Polugaevsky memegang buah putih dan Rashid Neshmedinov memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion D4 dan Neshmedinov menjawab kuda F6. Kemudian pion C4 dan pion D6. Ini adalah salah satu varian dari Indian game, yaitu Old Indian Defense. Lev Polugaevsky mengembangkan kuda C3 dan hitam mendorong pion E5 menawarkan pertukaran. Putih menolak dan memilih memajukan pion ke E4. Rashid Neshmedinov memulai pertukaran pion kali pion D4. Putih memukul kembali dengan menggunakan menteri. Hitam kuda C6 menyerang menteri. Menteri putih mundur ke petak D2 dan dijawab pion G6. Lev Polugaevsky pion B3 dan dijawab gajah fianchetto G7. Putih juga gajah B2 siap bertarung di jalur diagonal fianchetto. Di langkah ke-8, Rashid Neshmedinov melakukan rokade sayap raja. Putih kemudian mengeluarkan gajah ke D3 dan dijawab kuda hitam meluncur ke petak G4. Lev Polugaevsky kuda E2 sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Neshmedinov bermain agresif dengan mengirim menteri ke H4, memberi ancaman skak berbahaya pada pion di baris kedua. Putih bertahan dengan kuda G3. Hitam memundurkan kudanya ke petak E5. Di langkah ke-12, Lev Polugaevsky melakukan rokade sayap raja. Neshmedinov mendorong pion F5 menantang pertukaran. Putih menolak tawaran dan memilih menambah pengawalan dengan pion F3. Hitam terus menggempur dengan gajah H6 menyerang menteri. Menteri putih mundur ke petak D1. Hitam mendorong pion F4 menyerang kuda, dan kuda hitam kembali ke petak E2. Rashid Neshmedinov benar-benar bermain agresif dengan dorongan pion G5. Lev Polugaevsky melihat celah untuk menyisipkan kudanya di petak D5 mengancam pion C7. Neshmedinov tidak peduli dan terus merangsekkan pionnya ke petak G4 menantang pertukaran di jantung pertahanan lawan. Putih pion G3 berusaha menyerang menteri. Hitam mengawali pertukaran pion kali pion G3. Putih memukul kembali dengan menggunakan pion H. Tak ada satupun pion di baris kedua jantung pertahanan putih dan tentu saja permainan menjadi makin menegangkan. Rashid Neshmedinov memajukan menteri ke petak H3. Putih pion F4 menyerang kuda. Jawaban hitam adalah gajah E6. Ini artinya dia dengan penuh kesadaran mengorbankan kudanya. Putih kemudian memundurkan gajah ke petak C2. Neshmedinov memajukan benteng ke petak F7 tentu saja dengan ide penumpukan benteng di langkah-langkah selanjutnya. Raja Putih maju ke petak F2 berusaha mencari area yang lebih aman. Neshmedinov terus menggempur dengan menteri H2 skak. Raja Putih maju lagi ke petak E3. Hitam lalu melakukan pertukaran perwira yaitu gajah kali kuda D5. Putih memukul kembali dengan pion C. Hitam melompatkan kudanya ke petak B4. Di titik ini, apakah sahabat-sahabat melihat sesuatu semacam celah bagi putih menyerang balik? Jika sahabat-sahabat berpikir tentang benteng menyerang menteri, maka itu memang benar langkah yang diambil oleh Lev Polugaevsky, yaitu benteng H1 menyerang menteri dan gajah di petak H6. Oke, kita sampai di segmen kuis. Evolution Bar menunjukkan Rashid Neshmedinov unggul tipis dan menterinya sedang terancam. Apa langkah yang akan diambil Neshmedinov di titik ini?
Yang jelas ini adalah satu-satunya langkah yang benar, dan langkah apapun yang lain akan membuat putih justru berbalik unggul. Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Sejujurnya, kami ragu ada sahabat viewer yang berhasil menemukan langkah cerdas ini. Mari sama-sama geleng-geleng kepala, karena langkah itu adalah benteng kali pion F4. Di saat menterinya masih terancam, Rashid Neshmedinov justru menawarkan lagi bentengnya, seakan mempersilahkan sang lawan untuk memilih. Lev Polugaevsky mengambil langkah terbaik, yaitu benteng kali menteri. Neshmedinov melanjutkan aksi gila ini dengan benteng F3 double skak. Tak ada pilihan bagi Raja Putih selain ke petak D4. Hitam gajah ke G7, juga dengan ancaman discover skak di langkah selanjutnya. Putih mendorong pion A4, dan ini adalah langkah yang kurang akurat. Posisi ini adalah skakmat dalam maksimal 8 langkah, meski Putih mengambil pilihan terbaik di setiap langkahnya. Rashid Neshmedinov memulai dengan pion C5 skak. Lev Polugaevsky memukul pion tersebut dengan N pasan. Hitam lalu pion kali pion. Putih gajah D3, dan itu memang adalah langkah terbaik bagi Putih. Dijawab oleh Rashid Neshmedinov dengan kuda E kali gajah skak. Raja Putih bergeser ke C4 sebagai jalan terbaik. Hitam terus menyerbu dengan pion D5 skak. Putih pion kali pion. Hitam kemudian pion kali pion skak. Kali ini hanya ada satu pilihan bagi Raja Putih, yaitu bergerak ke petak B5. Rashid Neshmedinov benteng B8 skak. Raja Putih dipaksa menepi ke petak A5. Gempuran dari Rashid Neshmedinov selanjutnya adalah kuda C6 skak. Dan setelah langkah ke-33 tersebut, Putih alias Lev Polugaevsky menyerah. Tentu saja tak ada lagi harapan bagi Putih. Jikapun permainan dilanjutkan, satu-satunya jalan bagi Lev Polugaevsky adalah menggeser rajanya ke petak A6. Dan Rashid Neshmedinov bahkan punya banyak pilihan untuk skakmat, yaitu benteng B6, kuda C5, atau kuda D ke B4, dan ketiga-tiganya adalah skakmat. Benar-benar rangkaian langkah berani, agresif, dan luar biasa dari Master Internasional Rashid Neshmedinov, yang sempat mengorbankan beberapa perwira, termasuk kuda, benteng, dan menteri. Rasanya wajar jika beliau disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah yang tidak menggenggam gelar Grandmaster. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata, dan sampai jumpa di video catur berikutnya.